Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang kompetensi pembelajaran digital. Nah, pembelajaran seharusnya berorientasi pada pembelajar sebagai individu yang memiliki potensi, kemampuan, minat, motivasi yang dapat digali dan dikembangkan melalui proses belajar. Sumber belajar bukan hanya terpusat pada pengajar, melainkan juga lingkungan di luar sekolah. Pembelajaran berorientasi pada sumber belajar secara luas, di antaranya memanfaatkan instrumen teknologi sebagai media alat bantu pembelajaran yang mendukung pembelajaran untuk mempercepat dan memperluas pengetahuan dan informasi pembelajar. Tidak semua kompetensi yang dimiliki seseorang menunjukkan bahwa ia adalah profesional. Saat ini, penggunaan komputer dan internet adalah teknologi yang memungkinkan menjadi kunci untuk melek digital. Nah, dalam materi kompetensi pembelajaran digital ini, terdapat dua subbahasan, yaitu yang pertama, kompetensi pengajar dalam pembelajaran digital, dan yang kedua, yaitu potensi pembelajar dalam pembelajaran digital. Nah, untuk subbahasan yang pertama, yaitu kompetensi pengajar dalam pembelajaran digital. Pembelajaran digital sebagai keterampilan dan kompetensi perlu dimiliki oleh pengajar. Pengajar bukan hanya yang berstatus sebagai pengajar, tetapi seluruh komponen masyarakat, peneliti, ataupun yang lainnya yang bergerak dalam bidang pendidikan untuk memberi ilmu pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan karakter untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dalam buku kurikulum berbasis TIK mengatakan bahwa kehadiran teknologi dalam pendidikan bisa dimaknai dalam 3 paradigma, yaitu yang pertama, teknologi sebagai alat bantu atau berupa produk teknologi yang digunakan dalam pendidikan. Yang kedua, teknologi sebagai konten atau sebagai bagian dari materi yang bisa dijadikan isi dalam pendidikan. Dan yang terakhir yaitu teknologi sebagai program aplikasi atau alat bantu pembelajaran dan manajemen yang efektif dan efisien. Nah, ketiga paradigma tersebut disinergikan menjadi literasi teknologi dalam sebuah kemampuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh pengajar. Nah, pembelajaran yang dilakukan pembelajar tidak hanya kegiatan perorangan, namun juga pembelajaran berkelompok secara kooperatif dengan pembelajar yang lainnya. Dalam perspektif implementasi, pembelajaran digital dapat dipandang sebagai kemampuan dan kompetensi sebagai hardware dan software yang menjadi infrastruktur pembelajaran, sebagai sumber bahan ajar dan sebagai alat bantu, media dan fasilitas pembelajaran. Integrasi pembelajaran digital memerlukan kemauan dan komitmen pengajar. Peranan pengajar dalam mengintegrasikan pembelajaran digital terlibat dalam semua tingkat proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pembelajaran, dan evaluasi. Kegagalan pengajar bisa saja terjadi karena perencanaan yang tidak atau terlalu teliti, sehingga sulit untuk dicapai oleh pembelajar. Kondisi tersebut akan merugikan pembelajar dan menjadikan proses pembelajaran kurang berkesan. Menurut Pisapa, integrasi teknologi digital dalam pembelajaran bermaksud menggunakan teknologi multimedia untuk memperkenalkan, mengukuhkan, dan menambah keterampilan pembelajar. Penggunaan teknologi pembelajaran mesti menyatu dalam proses pembelajaran, sehingga memberikan nilai tambah kepada pembelajar. Nah, tujuan utama mengintegrasi teknologi pembelajaran dalam kurikulum adalah untuk membantu pembelajar dalam meningkatkan berbagai keterampilan dan kompetensi. Melalui penggunaan teknologi pembelajaran, pembelajar dapat menguasai berbagai keterampilan dan kompetensi dalam perangkat lunak dan perangkat keras, serta cara penggunaan atau pemanfaatannya. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sekarang ini memberikan pengaruh terhadap proses pembelajaran. Terjadi perubahan dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran yang biasanya dilakukan terbatas di ruangan kelas dengan jadwal yang telah ditentukan berkembang menjadi proses pembelajaran digital yang bisa dilaksanakan dimanapun dan kapanpun. Nah, untuk subbahasan yang kedua, yaitu kompetensi pembelajar dalam pembelajaran digital. Melalui pembelajaran teknologi, informasi, dan komunikasi, pembelajar sadar teknologi dan dibekali dengan kecakapan hidup yang lebih mantap dalam menentukan masa depannya, dan dalam memahami perkembangan teknologi, mampu menggunakan hasil-hasil teknologi, dan mampu mendesain, membuat, dan mengembangkan suatu karya teknologi informasi dan komunikasi. Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam pembelajaran antara lain untuk meningkatkan kompetensi pengajar dalam mengajar dan meningkatkan mutu belajar pembelajar. Peran pembelajar dalam pembelajaran bukan objek yang pasif yang hanya menerima informasi dari pengajar, namun lebih aktif, kreatif, dan partisipan dalam proses pembelajaran.
Pembelajaran yang dilakukan pembelajar tidak hanya kegiatan perorangan, namun pembelajaran berkelompok secara kooperatif dengan pembelajar lainnya. Selain itu, penerapan pembelajaran digital ini menjadikan pembelajar lebih mandiri dan mendalami materi bahan ajar, karena dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Belajar mandiri pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh pandangan bahwa setiap individu berhak mendapat kesempatan yang sama dalam pembelajaran. Sedangkan, dalam pendidikan digital, lebih banyak berkomunikasi secara interpersonal berupa informasi atau materi pembelajaran dalam bentuk elektronik, cetak maupun non-cetak. Untuk itu, materi pembelajaran harus didesain semenarik mungkin yang dapat menarik minat untuk dipelajari oleh pembelajar. Nah, demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan mengaturkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.